Ya, halo, selamat malam semuanya. Balik lagi sama saya, Yanuar Dilaliwang dari Menjadi Pria. Halo yang udah join. Malam ini kita akan live IG lagi, yang kedua kalinya, seperti yang saya udah bilang. Kayak biasa, nanti di live-nya kita jawab pertanyaan dari yang kemarin udah pada masuk. Dan kalau kalian pengen nanya juga di sela-sela tanya jawabnya, itu boleh langsung tulis aja di kolom chatnya ya. Halo malam Noval Adam. Halo. Eh, apakah kita langsung mulai aja atau nunggu yang lain dulu nih biar banyak? Ini udah gue catetin sih pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah masuk. Mungkin kita langsung aja, karena ini kan gue rekam, nanti gue post di profil gue juga, biar kalau yang telat nonton bisa nonton ulang, nggak masalah ya. Sama nanti juga paling gue 2 kali bahasnya. Oke, jadi langsung aja. Pertama kemarin ada pertanyaan dari ini menarik nih, M Wikans. Apa akibat dari kurangnya sisi maskulin kita terhadap hubungan dengan lawan jenis? Wah, pas banget nih, Dede Wenas sudah datang. Ntar dia udah nanya juga nih. Halo. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi dulu dari M Wikans. Apa akibat kalau kita kurang punya sisi maskulin dalam diri kita terhadap hubungannya sama lawan jenis? Simple, mereka nggak akan segitu tertariknya buat punya hubungan sama lo. Temenan mungkin, tapi kalau sampai lebih dekat lagi, kemungkinan besar nggak akan. Kenapa? Kemarin gue sempet nge-share di story kalau nggak salah. Bukan salah deh, belum gue share, tapi gue baru baca doang. Intinya gini, cewek pengen pacaran sama cowok, dia pengen ngerasain sisi maskulinnya yang ada di diri kita. Kalau lu sendiri kurang punya sisi maskulin, ya berarti si cewek apa yang mau dia rasain. Makanya kayak yang gue bilang tadi, nggak rasa ketertarikannya tuh bakal kurang jauh banget. Jadi ya lu tingkatin lah sisi maskulin diri lo. Gimana caranya? Cara paling gampang pertama, kalau menurut gue, workout. Itu udah paling gampang. Workout atau lo ikutan bela diri lah, mau apa kek terserah lo. Itu ini banget, itu gue jamin pasti ngebantu banget. Sama tentu juga lo belajar karakteristiknya lah, lo baca-baca kayak lo follow gue dan segala macam. Intinya kalau lo pengen punya daya tarik, itu lo harus ningkatin maskulinitas diri lo. Oke? Ini gue ingetin aja yang buat baru datang, baru ikutan. Kalau lo pengen nanya juga, baru kepikiran sekarang pertanyaannya muncul, tulis aja di kolom komen. Ini gue liatin kok komentarnya. Jadi tulis aja ya, langsung ya, kalau misalnya pengen nanya. Nah, karena orang udah datang, kita langsung aja nih. Pertanyaan berikutnya dari Dede Wenas. Cara merawat cinta dengan pasangan. Gampang. Terus pacaran. Pacaran itu begini, pacaran itu kan bukan status, tapi kegiatan. Jadi apapun statusnya, mau udah nikah kek, mau udah punya anak kek, lu tuh harus tetep ini, harus terus aktivitas pacarannya tuh tetap dilakukan. Gue kemarin udah nge-share juga di story, mungkin ntar gue up lagi kali ya, hal-hal yang harus tetap lo lakuin setelah lu tuh punya pasangan. Apa sih? Yaitu yang kayak gue bilang tadi, tetap lakuin hal-hal yang dulu lu lakuin pas pacaran sampai selama-lamanya. Kegiatannya tetap harus lu lakuin, aktivitas pacarannya gitu.
Sama kayak kasusnya kemarin gue ngepost bikin postingan yang bilang jangan jadi cowok romantis, ya kan. Gue di situ cerita kebanyakan orang pol-polan romantis di awal 100%, tapi seiring berjalannya hubungan makin lama makin menurun, ya kan. Makin lama makin menurun. Lu jangan kayak di post itu gue bilang lu jangan kayak gitu. Lu kalau mau dari awal biasa-biasa aja, tapi lama kelamaan makin lama makin naik gitu sih. Intinya jangan inilah, jangan berhenti ngelakuin hal-hal yang dulu lu lakuin sama dia. Mau udah pacaran berapa tahun kayak, mau udah nikah berapa tahun kayak, itu tetap harus lakuin, no excuse. Oke? Mesti lu jaga, kayak ngejaga apa ya istilahnya, perumpamannya kayak lu ngerawat pohon itu kan tiap hari mesti lu siramin kan. Nah sama juga hubungan lo dengan pasangan lo, hubungan lo sama pasangan lo tetap harus lu jaga tiap hari. Stay romantis kalau udah jadi pasangan, tapi kalau di awal-awal baru kenal, baru pacaran, biasa-biasa aja, tapi seiring waktu terus bertambah. Oke, siap Dede Wenas. Kalau mau nanya lagi langsung tulis aja ya. Nih Fighting Art nih, si atlet MMA ya, bagus nih. Kalau kita bahas lagi pertanyaan berikutnya, ini menarik nih. Next dari Awal Zikra, gimana caranya menjadi pria yang terbiasa hidup tanpa wanita? Jadi si yang nanya ini, si Awal Zikra namanya, dia kasusnya gini. Dia biasa punya cewek. Nah dia pengen tahu gimana sih caranya, karena dia sekarang lagi nggak punya cewek kayaknya nih, dari dia nanya gimana sih caranya biar dia tuh biasa-biasa aja, nggak kalau gue nyebutnya nggak ketergantungan sama cewek. Kalau ada kasus kayak gini itu cuma 2 sih, tapi karena jadi 3, tapi 2 ini mirip-mirip. Yang ini dulu yang gue bahas ya, kan tadi kan gue bilang 3. Kalau ada cowok nanya kayak gini, dia harus butuh cewek gitu, dia biasa ada cewek, dan dia ceweknya sekarang hilang, terus dia kayak ngerasa gue nggak biasa banget nih. Itu cuma 3 doang itu. 1, dia belum punya hubungan yang baik sama dirinya sendiri, dia belum jadi best friend dirinya sendiri. Nah yang 2 ini, dia belum punya purpose, tujuan hidup, atau tahu passionnya dia itu apa. Itu 1, belum punya hubungan baik sama diri sendiri, belum jadi best friendnya dia. 2, nggak tahu passionnya dia hidup buat ngapain. Yang 3, purpose-nya dia, tujuan hidupnya juga nggak tahu buat ngapain. Kalau lu 3 ini udah bener, lu nggak punya cewek, lu bahagia. Ingat postingan gue tentang yang bilang cewek nggak bakal bikin diri lu bahagia. Yang bikin diri lu bahagia itu diri lu sendiri dari dalam, karena lu punya 3 ini. Tahu passion lu dalam hidup, tahu purpose lu dalam hidup, sama 3, lu punya hubungan baik sama diri lu sendiri. Orang lain dalam hal ini termasuk cewek itu cuma nambah. Oke? Jadi buat si Awal Zikra yang nanya tadi, coba lu tanya sama diri lu sendiri, dari ketiga hal yang tadi yang gue sebutin, lu udah ini belum? Lu udah ada belum di dalam diri lu? Udah jadi sahabat terbaik diri lu sendiri belum? Tahu nggak passion apa yang lu suka lu lakuin dalam hidup? Tahu nggak tujuan hidup lu, purpose lu buat apaan? Kalau belum tahu, gue saranin lu jomblo setahun dan tanyain dulu hal-hal 3 itu, benerin dulu di dalam diri lu. Gitu caranya jadi cowok yang sumber kebahagiaan itu diri sendiri. Orang dari luar tuh cuma nambah doang. Jadi lu nggak ketergantungan orang lain. Kalau lu kan kesana kan, yang gue tangkep, lu biasa dapat segala macam rasa itu, kebahagiaan lah apa segala macam.
karena ada cewek kan, tapi sekarang cewek nggak ada cewek, lo kayak sengsara kan, gimana nih caranya biar gue terbiasa. Itu tadi. Oke. Bentar. Oke, Noval Adam. Gue sekarang ngerasa semakin high value diri gue. Gue makin gak takut kehilangan cewek. Oh, mantap. Bahkan sama sekali gak takut kehilangan jodoh. Nice, karena gue yakin dengan value yang gue punya, cewek mana juga peleleh. Bagus. Bagus, ini udah bagus. Tapi ingat juga buat kalau lu beneran ngerasa high value, ya lu praktekin juga di lapangan beneran high value apa enggak. Ya ini lu punya mentalitas kayak gini udah bagus, Novel Adam. Oke, tinggal lu praktekin aja di real life-nya, kenyataannya lu beneran nggak. Kalau beneran ini secara mental udah bagus, secara prakteknya gue pengen lihat juga. Kalau prakteknya udah beneran lu dikejar, wah lo hebat banget lo. Nice, lanjutkan. Oke. Buat yang lain ini ya, tulis aja di komen, gue bacain kok ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke ya, kita next. Dari Abdurrahman Wahid. Pas nih kayak si Novel Adam tadi nih, bahasannya. Dia minta gue bahas tentang high value male. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, hopefully lu bisa ya. Ya, high value male itu adalah ya cowok yang punya value tinggi. Value itu apa sih? Value itu adalah kualitas segala macam apapun itu yang ada di dalam diri lu yang ngasih nilai lu tinggi apa rendah. Nah, kalau lu high value ya good for you, bagus buat lu. Value itu ada apa aja sih macam-macamnya. Lu ganteng itu value, lu kaya itu value, lu punya jabatan itu value. Tapi lu ganteng kalau lu nggak bisa jaga penampilan atau lu sembarang hidupnya, seiring umur jadi jelek juga kan. Jabatan seiring waktu ada yang namanya pergantian jabatan, lu bisa kehilangan jabatan lu bahkan. Kalau kaya, kalau lu nggak pinter ngatur duitnya, bisa habis duit lo. Tapi ada satu value yang nggak bisa hilang. Ini sebenarnya ini materi postingan gue besok sih, tapi oke lah, gue bahas sekarang aja. Ada value yang nggak bakal hilang dari diri lo. Apa? Yang bahkan lu bawa masuk ke dalam kubur. Apa? Karakter diri lo sendiri. Itulah value yang nggak bakal bisa hilang, yang abadi di dalam diri lo. Karakter yang kayak gimana? Kalau nanya karakter yang kayak gimana, karakter yang gue bahas di postingan gue tentu aja. Tapi buat live ini gue akan kasih kalian satu mindset. Kalau misalnya ngomongin high value male, kalian mindsetnya gini. Misalnya ada anak kecil ngeliatin lu nih, kan anak kecil kan suka niru gitu kan, suka ngeliatin orang dewasa di sekitarnya. Lu pikirin, kalau ada anak kecil ngeliat gue ini pantas nggak sih jadi panutan buat dia? Nah, itu coba deh lu pikirin tuh. Kenapa gue kasih pikiran kayak gitu sama lu? Soalnya gue pengen lu tuh kalau ngomongin soal high value apalagi karakter, lu jangan ngomongin cuman soal cewek doang aja. Itu masih sempit banget. Ya itu emang ngaruh kalau lu buat urusan sama cewek kayak buat urusan pergaulan apa segala macem. Tapi salah satu alasan gue bikin akun ini adalah karena gue ngerasa sendiri banyak cowok di luar sana tuh nggak pernah punya role model yang bagus yang buat dia ikutin. Nah, itulah sebabnya gue ya kayak nyaranin kalian, kalau kalian pengen beneran jadi high value, itu tadi mindsetnya. Lu bisa nggak jadi panutan, jadi teladan buat anak-anak kecil di sekitar lu, bocil-bocil yang butuh panutan itu tadi. Itu aja, pikirin tuh di otak lo. Oke, halo semua yang udah join. Oke, Novel Adam, sama-sama. Fighting art, karakter samakah dengan jati diri? Ya kurang lebih sama lah. Oke ya, kita bahas yang lain lagi.
Hmm, oh itu lanjutin dikit lagi deh, alasan kenapa kebanyakan kayak misalnya cowok-cowok generasi kita lah, generasi gue, generasi lo, generasi yang gue lihat kebanyakan nggak punya role model. Siapa sih role model pertama yang harusnya jadi, siapa sih orang yang harusnya jadi role model pertama buat kita sebagai cowok? Harusnya bapak kita, bener nggak? Tapi kenyataan di lapangan emang nggak semua bapak itu ada buat anaknya. Jadi gue ini selalu ngajarin lu mikir yang agak jauh, jangan agak luas dikit, jangan cuma soal cewek doang, tapi influence lo ke lingkungan sekitar lo yang lebih gede lagi. Jangan cuman soal cewek melulu doang aja, oke? Jangan cuma soal cewek doang melulu. Cewek itu cuman satu faktor aja, satu faktor kehidupan aja. Jangan bikin hidup lo semua tentang cewek doang, enggak. Itu tadi balik lagi, makanya jadilah panutan teladan buat bocil-bocil cowok di sekitar lo itu, ponakan lo kayak tetangga lo kayak siapapun. Kalau lo suka nonton anime atau bisa bahasa Jepang, gue lulusan Jepang juga, sastra Jepang, itu ada konsep. Kalau misalnya lu suka nonton anime pasti tahu konsep yang namanya aniki. Aniki itu kayak bahasa Inggrisnya big brother, yang bisa lu jadiin panutan. Nah, lu jadi kayak gitu tuh, lu mesti jadi aniki buat bocil-bocil dan temen-temen lu, kayak siapalah yang anak-anak muda di lingkungan lu tuh. Think about that. Balik lagi ke pertanyaan yang udah masuk lagi ya, yang sebelumnya udah masuk. Novap Indo minta gue bahas tentang carnivore diet, diet carnivore. Gue sebenarnya nggak tahu banyak sih, karena gue juga baru belakangan ini doang denger. Tapi oke lah, gue akan bahas ke kalian pola makan gue sehari-hari itu gimana sih. Kan kalian juga udah tahu, gue selalu nge-push kalian buat workout kan, karena workout itu lu beres deh hidup lu. Ya nggak gitu juga sih, tapi itu kayak ngelatih kedisiplinan, ningkatin maskulinitas diri lu dan segala macamnya. Nah, kalau gue selain workout no fat, gue praktek ini juga, gue praktek OCD, dietnya di Corbusier. Itu dia sebenarnya cuman kayak ngasih brand nama dia aja sih. Nama aslinya kan itu kan intermittent fasting. Jadi kalau gue setiap hari nggak putus, gue baru makan sih, gue nggak sarapan dan baru makan jam 1 siang. Nah, tergantung situasi. Kadang-kadang pas gue lagi puasanya itu, pas lagi nggak makan itu, gue workout itu. Dan gue paling makan pertama kali makan itu jam 1 siang, jam 8 malam udah nggak makan lagi. Itu sih OCD, obsessive compulsive diet atau intermittent fasting. Gue saranin lo praktekin juga tuh. Kalau gue sih, karena emang dari kuliah, jadwal kuliah gue membuat gue nggak bisa sarapan, jadi, dan gue orangnya nggak suka sarapan juga. Jadi pas gue belajar dietnya dari Corbusier, gue bilang ya ini adalah kebiasaan gue sehari-hari kayak gini. Jadi ya udah gue praktekinnya sekalian. Gue udah berarti udah berapa tahun ya, dari 2014 tuh berarti kapan ya, udah berapa tahun ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun. Udah 7 tahun OCD, intermittent fasting. Dan gue pernah ini juga, gue pernah praktekin ini, puasa 24 jam. Serius, puasa 24 jam. Itu sinting sih. Dan bener ternyata bumbu terenak makanan itu adalah rasa lapar. Lu cobain deh puasa 24 jam.
kalau menurut gue sebenarnya lu itu pasti pasti kuat, sebenarnya lu pasti kuat, nggak mungkin enggak. Cuman apa ya, kemauan aja kali ya, nggak tahu juga deh. Tapi gue saranin lu praktekin deh, lu cobain deh, karena lu tujuannya apa, tujuannya adalah buat ngeliat kemampuan diri lu sendiri. Lu harus lihat, oh ternyata gue bisa ya, kayak gitu sih. Oh lagi nih. Coba dong, gue mau nanya dong, kalau lu sendiri dietnya gimana, pola makannya, pola olahraganya gimana, tulis di ini ya, tulis di komen. Sama paling gue mau bahas apa lagi ya, itu sih yang ini paling gue bahas ini. Barusan banget gue ngepost story, gue suka nggak suka sama di sosmed. Gue sering lihat orang-orang yang kerjanya cuma bisa ngeluh karena nggak good looking. Fuck that, menurut gue itu sampah banget orang-orang kayak gitu. Makanya gue bilang kan, gue post di story-nya, gue bilang beta male itu kerjanya cuma bisa ngeluh doang. Kesel banget gue, cuma bisa ngeluh karena nggak good looking. Orang-orang yang udah baca ebook gue yang belajar PD tahu bahwa sebenarnya nggak ada orang yang good looking. Yang ada itu cuman orang nggak bisa dandan, nggak tahu gaya rambut yang pas buat dia, nggak tahu cara pakai baju yang bener, yang fit. Itu sih, itu gue bete banget sama orang-orang yang zaman sekarang. Banyak banget anak muda tai menurut gue. Omongan gue nggak bakal gue sensor ya, kalau menurut gue sampah ya gue ya bakal gue bilang sampah. Lu nggak boleh kayak gitu, lu semua yang follow gue pada nggak boleh punya mental kayak gitu ya, mental ampas banget lah, yang cuma bisa ngeluh doang, sirik sama orang, dan ini intinya ngiri aja sih. Gue benci banget sama orang-orang kayak gitu. Balik lagi ke yang tadi, nggak good looking, terus bikin postingan seakan-akan tuh mereka tuh lebih apalah segala macem, kayak seakan mau adu nasib. Itu fuck banget menurut gue. mental ampas, mental sampah orang kayak gitu. Makanya gue tadi kan post di story, gue bilang kalau beta male kerjanya kayak gitu, kerjanya cuma bisa ngeluh doang aja. Kalau yang alpha, chat alpha, ya lu belajar gimana cara jadi ganteng. Itu lo harus punya mindset kayak gitu ya. Lo nggak boleh kayak ada orang lebih sukses gitu misalnya dari lo jangan kayak dia punya privilege, dia punya akses orang dalam atau apa, kayak walaupun mungkin kenyataannya kayak gitu, tapi lo harus kayak mindset lo ubah. Gimana ya caranya biar gue bisa jadi kayak dia gitu. Jangan malah lo ngeserikin orang. Ampas anak-anak zaman sekarang tuh. Apa nih, gue bacain dulu nih. Oh iya. Oh, fighting art olahraga sore seminggu 35 hari. Nice. Gue masih 3-4 hari ke seminggu sih. Kadang pagi, kadang sore. Nice. Oh ya, sama ini gue share aja deh, siapa tahu lo mau praktekin juga. Karena kesehatan itu penting. Ini pengalaman gue ya. Kalau biasanya kalau orang udah workout rajin, ntar dia bakal lebih perhatian sama apa yang dia makan, apa yang dia minum, pasti makanan yang di supermarket 90% gak bakal dia makan deh. Itu kalau gue gitu sih. Gue udah gak makan Indomie, gue udah gak yang potato chip gitu, udah nggak pernah makan lagi. Nggak tahu kapan terakhir kali. Soda gue gak pernah minum. Gue cuma minum air putih, kopi, sama jus doang. Jus itu juga bikin sendiri, nggak yang kardusan gitu yang di supermarket. Kan gue sering juga tuh nge-share di story kan,
statusnya siapa sih, Carnivore Aurelius atau si Novo Achilles gitulah, yang bule-bule itu, yang mereka suka ngomongin tentang kesehatan dan makanan yang natural. Kalau lu pengen ningkatin kualitas diri lu, at least secara fisik aja ya, dari workout tadi, itu lu perhatiin juga makanan-makanan lu, karena karena ngaruh ke tadi ke badan lo kan. Lo dan gue sekarang udah berhenti makan tempe juga karena ningkatin estrogen ternyata. Sedangkan cowok butuhnya testosteron, jadi lo mesti banyak makan daging, oke? Bentar. Dede Wenas, gue batasi komunikasi sama pasangan karena mau ningkatin value diri. Gue sampaikan ke pasangan terus dia oke aja sih bang, gimana menurut abang? Kalau menurut gue itu sambil jalan aja bisa kan. Lu kan berarti kan di sini kan lu udah punya pasangan nih. Gue nggak tahu nih, kasih tahu ya, udah nikah atau masih pacaran aja. Tapi intinya kalau lu udah punya pasangan, itu bisa sambil jalan. Lu nggak perlu ngebatasin komunikasi apa segala macam. Tapi kalau kesannya jadi kayak I want to take time buat ningkatin diri gue dulu, terus kita jadi jarang ketemuan karena lo waktu yang biasanya lo habisin sama dia sekarang lo alokasiin buat ningkatin value lu, itu fine aja sih. Tapi kalau menurut gue ya itu bagus lo, tapi ya bisa sambil jalan juga, nggak usah. Kalau tadi kan yang pertanyaannya si awal Zikra kan karena dia biasanya punya cewek tapi sekarang nggak punya cewek, terus jadi ngerasa nggak kebiasa kan. Makanya itu kalau kasusnya udah kayak gitu, pasti gue saranin lo mending jomblo aja dulu setahun dan bangun hubungan baik sama diri lo. Tapi kalau lo udah punya pasangan, nggak perlu kayak ekstrim kayak gitu juga, bisa sambil jalan gitu. Intinya yang penting adalah jangan ngegantungin kebahagiaan lo sama orang lain, udah. Kalau misalnya menurut lo itu ekstrim, enggak juga sih. Intinya cara lo nyikapinnya aja gitu. Punya pasangan oke, tapi lo juga jangan gini gue cerita kebanyakan orang sih pasti kayak gini. Katakan nih ada cowok nih, dia ngeliat cewek ya kan, pokoknya dia naksir deh, terus dia akan melakukan segala sesuatu buat dapetin itu cewek, dan si ceweknya suka akhirnya karena ngeliat wah gila dia ini ya, misalnya punya kemauan, punya ini punya itu. Tapi pas ceweknya udah dapet, dia berhenti ngelakuin segala macem yang bikin dia jadi punya value di mata si cewek. Nah itu lu jangan kayak gitu. Makanya gue bilang sambil jalan juga bisa. Lu udah punya pasangan terus ningkatin value lu, ya itu lebih bagus lagi. Sangat disarankan. Karena nih gue kasih tau nih materi premium sebenarnya. Gimana caranya bikin cewek setia. Kan kayak tadi nih, lu istilahnya punya potensi segala macem yang bikin cewek suka sama lu kan. Si cewek ngeliat nih, wah dia nih potensial lah, pokoknya punya potensi, punya kemauan segala macem. Akhirnya lu jadian nih, pacaran. Nah tapi kayak yang tadi gue ceritain, kebanyakan cowok pas udah jadi, mereka value-nya bukannya ditambah, malah nggak dikerjain, malah gitu-gitu aja, atau bahkan malah menurun. Kalau menurut lo kalau kejadian kayak gini, si cewek bakal kecewa nggak? Pasti kecewa, karena si cewek kan tadinya kan ngelihat wah nih cowok ini ya hebat lah apa segala macam, dia pengennya cowoknya terus naik kan kualitas hidupnya segala macam, biar cewek bisa ikut juga kan. Nah gimana cara bikin cewek setia? Ya itu, lo harus terus tingkatin value lo, udah. Kalau menurut gue itu ya begitu caranya. Jangan malah udah dapet terus lo
istilahnya wah udah dapet, terus udah ya udah lo ntar lo ditinggal kalau kalau si ceweknya ketemu yang lebih baik lagi gitu sih. Jadi jangan nyalain ceweknya nggak setia, tapi lu nya jangan gitu-gitu doang. Oke, oke lah. Oh, oke, Dede Wenas belum nikah bang, OTW halal. Oke, nice. Tolha Fikri, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Wow, si fighting art ini ya, lo ini banget ya, lo bagus nih dia nih, apa, sangat peduli makanan sekali, apa yang dia makan. Nggak suka susu ya bang. Gue sebenarnya minum-minum aja sih, cuman jarang aja. Oke, jadi intinya itu intinya gini lah, kayak misalnya lo, kalau gue muslim nih, ada hadis yang bilang kejarlah ilmu sampai ke liang lahat ya. Kalau menurut gue tuh sama aja prinsipnya. Lu tingkatin value lu, ningkatin semua kualitas hidup lu ya sampai lu mati nanti. Nggak ada kata stop, nggak ada kata berhenti. Jangan pensiun. Ngapain pensiun ningkatin diri? Masa pensiun ningkatin diri? Ntar level lu segitu-segitu aja. Jadi jangan lo, karena kalau lo misalnya lo ngerasa diri lo udah tinggi nih, wah udah tinggi nih gue nih, orang-orang masih segini gitu kan, tapi lu udah stuck nih, udah nggak ngapa-ngapain ya, lama-lama ditinggal lah. Gimana sih, kayak kayak zaman dulu mungkin, zaman bapak ibu kita mikir anak lulusan SMA udah cukup lah. Kalau yang lain-lain udah pada S1 kan, lama-lama yang dilihat lulusan SMA rendah dong, bener nggak? Nah apalagi zaman sekarang lulusan S1 aja udah dianggap standar. Nanti pasti kalau lu nggak ikutan ninggiin tingkatan pengetahuan lu, ya lu dianggapnya ini ya kalah, intinya lah, istilahnya kayak gitu. Oke. Nah ini balik lagi tadi ya, kalau misalnya lu pengen nanya-nanya, tulis aja di kolom komen, gue iniin, gue bacain dan gue reply kok. Nah mungkin ini lagi, buat yang pada telat tonton, gue bahas lagi tadi ya satu-satu. Dari Dede Wenas, gimana cara merawat cinta dengan pasangan, terus pacaran sama pasangan lo walaupun statusnya udah nikah, udah kakek nenek, udah punya anak, punya segala macam. Kenapa? Karena pacaran itu adalah aktivitas, bukan status. Jadi teruslah pacaran sama pasangan kamu. Itu cara menjaga cinta dengan pasangan. Awal zikra, gimana caranya menjadi pria yang terbiasa hidup tanpa wanita, yang fine aja, walaupun gak punya cewek, walau nggak ada cewek sekalipun. 3 tadi, lu mesti jadi sahabat baik sama diri lu sendiri dulu, be your own best friend. Tahu passion lo, hal apa yang suka lo kerjain dalam hidup. Tahu purpose lo, tujuan hidup lo buat apaan. Lo punya 3 itu, kebahagiaan lo datang dari dalam diri lo. Punya 3 ini, nggak akan masalah lo mau jomblo 10 tahun kayak 15 tahun bahkan lebih lama dari itu. Udah, itu intinya tadi, lo mesti punya 3 itu kalau mau bahagia, walau tanpa wanita sekalipun. Bentar. Aduh, lupa. Oh iya, sama ini deh paling. Ini kan gue sekarang kan follower gue baru 2,5 kan. Gue rencana kalau misalnya sampai 500, gue mau bikin gathering gratis, tapi face to face, jadi offline di dunia nyata. Ya kali paling tempatnya di Bekasi atau Jakarta lah, tapi ya harus sampai
500 dulu follower gue. Itu sih rencana gue. Kenapa? Karena gue pengen lo ketemu langsung sama orang-orang yang sesama kayak lo nih, yang saling belajar, ngembangin diri, bikin network, bikin kenalan. Itu kan bagus kan. Paling nanti kegiatannya kayak ngobrol-ngobrol, lu bebas tanya apa aja sama gue, ngobrol langsung, ketemu langsung sama gue. Paling tempatnya kayak di cafe atau restoran gitulah, cafe mungkin, kita lihat nanti. Itu sih paling. Jadi lo ajak teman-teman lo buat follow, oke? Share post gue sering-sering tiap hari. Yang rajin. Bentar. Minum dulu ya. Ini silakan loh yang mau nanya di kolom komen, tulis aja biar gue jawab. Bentar gue cek dulu pertanyaan yang tadi biar gue ulang lagi. Aduh. Lupa. Udah, pokoknya itulah. Kita bahas apa lagi nih ya? Reza Albarnil kemarin dia bilang apa, pengen situs bokep diblokir di Indonesia. Bang, bener nih bang, maksud dari ini apa yang di snap kemarin? Oh, jika wanita adalah masalah terbesar Anda, maka Anda membutuhkan masalah yang lebih besar. Maksudnya, oke, gue ceritain dulu buat orang-orang yang nggak lihat story gue. Jadi kemarin kan gue ngepost story, tulisannya bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesianya artinya kayak tadi. Jika wanita adalah masalah terbesar Anda, maka Anda membutuhkan masalah yang lebih besar. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau masalah terbesar lu adalah cewek, ya elah, cewek aja dipermasalahin. Itu maksudnya. Lu tuh, aduh, cewek aja dipermasalahin gitu. Maksudnya tuh gitu. Inti dari quote-nya. Lu kalau pernah denger, lu tau Jay-Z rapper, dia punya lagu yang bilang I have 99 problem but a bitch and one. Gue punya 99 masalah, tapi nggak ada satupun yang masalah cewek. Ngerti maksudnya? Jadi kalau soal cewek itu sebenarnya jangan lu permasalahin, bukan yang nggak dipermasalahin, tapi kalau cewek adalah masalah terbesar lo, wah lu kurang ini hidup lo, kurang apa, nggak ada hal yang lebih penting aja gitu loh maksudnya. Lo emang nggak ada masalah kerjaan, nggak ada masalah apa, ini bukan maksud ngacilin diri lo, bukan, tapi ya itu cara nyikapin masalahnya gitu loh. Oke ya, kalau misalnya lo masih belum ngerti, tulis di kolom komen biar gue jelasin lagi. Dede Wenas lagi. Oh gitu, oke. Dede Wenas, gimana cara membuat diri kita ada sisi tajamnya, kayak persegi ya. Ini kalau bulat aja kan gini nih, orang kayak bola kan bulat kan, orang nggak bisa ketusuk, jadi orang bisa memperlakukan bola atau segala macam yang bulat-bulat, bunder-bunder itu sembarangan. Kalau orang ada sisi tajamnya, orang lain bisa takut kan, wah ntar gue ketusuk nih. Gimana cara membangun toughness-nya? Bukan toughness, edge bahasa Inggrisnya edge, sisi tajam di dalam diri kita. Gue kemarin udah nge-share postingan yang judulnya cara menjadi orang yang benar-benar bodo amat. Itu coba lo baca di profil gue. Kedua, kalau misalnya lo itu
eh, lu pengen belajar lebih dalam lagi, lu pergi ke Gramedia atau ke Tokped, lu cari buku yang judulnya Berani Tidak Disukai. Udah, gitu aja, terus baca tuh. Karena intinya gini, hidup lu kan punya lu nih, berarti harusnya orang nomor satu dalam hidup itu siapa? Harusnya lu, bener nggak? Harusnya lu. Nah, berarti apa? Berarti lu harus ngedepanin diri lu dulu dong, ya kan? Masalahnya masyarakat di luar sana suka memanipulasi diri lu. Kalau lu punya pemikiran kayak gitu, lu dibilang apa? Lu dibilang egois. Padahal di pesawat aja, kalau pesawatnya kenapa-napa, lu harus ngasih oksigen ke diri lu dulu, diri sendiri dulu, baru ke anak lu. Apakah itu yang namanya egois? Enggak egois. Karena ya diri lo selamat dulu, baru lu bisa nyelamatin orang lain. Itu prinsip pemikiran yang mesti lo tanamin di dalam diri lo mulai hari ini. Kalau lo pengen punya sisi tajam dalam diri lo, gitu. Kalau lo pengen punya edge sisi tajam, gitu, lo kedepanin diri lo dulu. Karena prioritas lo udah bener, gua duluan. Tapi bukan berarti gua duluan orang lain kagak urusin. Gua ngurusin diri gua dulu. Ketika diri gua udah cukup, orang lain bakal gua bantuin, bakal gua urusin. Itu caranya berhenti jadi orang gak enakan. Lu egois? Enggak, karena orang lain tetap lu bantuin, tapi orang pertama yang lu bantu ya diri lu sendiri dulu. Itu caranya. Intinya lu bener-bener mesti ini deh, kedepanin diri lu dulu. Jangan kemakan manipulasi orang-orang di luar sana yang bilang kalau lo kayak gitu tuh egois. Bullshit. Oke, Reza Albar nih, udah ngerti, mantap. Itu lo dengerin deh lagunya Jay-Z. Oh, mantep banget. 99 Problems. Aditya Air join lo. Ayo apalagi nih? Ntar sampai jam 10 aja ya, sampai jam 10 kita live. Nih ntar gue rekam lagi, lo pada bisa nonton ulang lagi di profil gue kalau misalnya lo ketinggalan gak dari awal. Sama paling ya bakal gue potong-potong dan gue post di postingan gue di profil gue, video singkat gitu. Sama ini halo Novap Indonesia, baru join. Tadi lo pertanyaan lo Novap udah gue jawab ya. Apa carnivore diet, gue baru belajar juga soalnya, jadi gue gue belum bisa ngomongin karena gue baru belajar, dan apalagi gue belum praktekin kan, jadi gue nggak ngomong. Tadi gue cuma nge-share ini pola diet gue tuh ikutin intermittent fasting, dietnya si Deddy Corbuzier, udah 7 tahun dari zaman gue kuliah. Karena emang dari kuliah aja jadwal kuliah gue nggak mengizinkan gue sarapan, jadi ya udah pas gue nemu ada diet kayak gitu, bukan diet sih, pola makan aja ya, diet itu pola makan ya, gue praktekin sambil workoutnya juga, dan Novap juga sekarang. Nice, lu semua yang pada pengen belajar praktek Novap, follow nih Novap Indonesia. Oke, apalagi nih, tanya-tanya aja dulu. Gue lupa tadi lagi. Oke, kita bahas apa lagi ya? Lu pada pernah baca buku ini gak? Wah, balik nih kalau gue di Instagram nih, Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Coba gue mau buka buku ini asal halaman berapa. Kita lihat materinya apa, dan itu akan gue share ke lu.
Ntar deh gue bahas deh. Ini kalau lu udah pernah baca, mungkin nanti gue akan baca gue baca ulang ini dan gue share materinya di postingan gue ya. Ini masih jalan kok. Oke, jadi sekarang udah 46 menit. Buat kalian yang tadi ketinggalan nontonnya nggak dari awal, ini ntar videonya bakal gue post di profil gue, kalian bisa nonton ulang. Kalau misalnya ada hal-hal yang gue bahas di sini yang lo nggak nangkap gitu, tulis aja, kirim DM ke gue, minta dibahas ulang. Ntar paling gue bikinin postingan buat ngejelasin lebih lanjut lagi. Oke. Sama itu tadi, balik lagi ke nih, ngulang lagi satu materi yang tadi barusan udah gue share tentang high value male. Mindsetnya yang harus lo tanamin di kepala lo adalah, apa itu high value male? Kalau lo minta jawaban gue akan bilang, ketika lo dilihat sama anak kecil, lo bisa nggak dijadiin panutan sama atau teladan sama anak kecil tersebut? Itu high value male kalau menurut gue. Tanemin tuh di kepala lo. Bentar. Ayo silakan yang mau nanya lagi. Ini kalau nggak ada yang nanya, enggak lah, jangan udahan dulu. Ini yang nonton. Halo Dede Wenas, masuk lagi. Oke. Anyway, itu ini ya. Oh, sama ini sih gue baru inget. Gue ntar nih mau menjadi pria, mau gue bikin ininya, mau gue bikin websitenya juga. Gue baru beli domainnya. Jadi ntar kalau misalnya mau belajar, jadi ntar gue bakal posting artikel juga paling di sana. Jadi kalau misalnya lo mau belajar, lo bisa ke website gue. Atau kalau misalnya lo pengen beli ebook gue juga bisa di websitenya. Anyway, buat kalian yang belum beli atau belum baca, gue bikin ebook buat kalian yang pengen belajar PD, yang masih suka minder, masih suka banding-bandingin diri lo, masih suka kayak tadi tuh iri atau sirik sama orang yang lebih good looking daripada lo. Gue bikin buku buat lo, gue bikin ebook. Kalau misalnya lo pengen baca, pengen belajar cara ningkatin rasa pede lo, gue bahas di ebook gue itu 10 tips, 10 hal yang bisa langsung lo praktekin mulai hari ini juga buat tingkatin pede lo. Di situ lo akan belajar bahwa nggak ada orang yang nggak good looking, yang ada cuman orang yang bisa dandan. Gimana cara bodo amat sama apa yang orang bilang dan punya pemikiran lu sendiri. Jadi gimana caranya biar lu tuh nggak terpengaruh omongan orang.
gue bahas di ebook gue. Dan gue bahas juga gimana caranya biar kalau lu udah punya udah naik nih confidence lo, gimana caranya biar lo nggak down lagi. Itu gue bahas di ebook gue. Kalau lo pengen beli bukunya, lo klik link di profil gue. Gak mahal-mahal banget kok, ya elah, selembar duit biru. Ya tapi itu anggap aja investment buat diri lo, buat tingkatin confidence lo. Karena kalau lo sebagai cowok nggak punya confidence, ya gimana bro, bisa ngapain lo, pede aja nggak punya gitu kan. Itu kan pede kan modal dasar lo buat ngelakuin apapun yang mau lo lakuin. Sama paling gue akan share satu lagi deh nih, karena udah mau sejam. IG kan batas live-nya kan sejam. Ini tips pede. Kalau misalnya nih lo pengen ngelakuin sesuatu, mau itu kenalan sama cewek, kayak mau itu apalah hal yang dari dulu pengen lo lakuin tapi lo takut ngelakuinnya karena takut begini begitu. Ada dua mindset yang mesti lo inget. Satu tips, satu mindset sih. Tipsnya satu apa? Bayangin hasil akhirnya sesuai dengan yang lo inginkan. Jadi lo bayangin dulu, wah nih kalau berhasil gimana nih, lo udah bayangin dulu kan. Itu akan jauh lebih baik. Lo bakal lebih feel good dan lebih kayak pengen loncat langsung ngelakuin hal tersebut. Kalau lu udah ngelihat hasilnya tuh, lu udah ngebayangin hasilnya tuh sesuai dengan apa yang lo harapin. Dan dua, kalau misalnya emang lu setakut itu, segrogi itu, senervous itu, mindsetnya yang perlu lu ingat adalah lu gagal sekalipun, at least lu udah action, dan pasti lu lebih feel better about yourself ketika lu udah action daripada lu nggak ngapa-ngapain diem aja. Karena gagal sekalipun lu udah action, at least lu udah ngelihat, lu udah gerak, lu udah maju, lu udah usaha. Gagal sekalipun, hey, I have done something, bukannya gue nggak ngapa-ngapain. Itu mesti lu inget. Sama ini deh, gue pengen nanya, praktekin ya. Gue waktu itu share di story buat lu yang masih kaku sama cewek, ngajak cewek ngobrol, lu keluar rumah ke halte bus kayak kemana, kayak samperin cewek pertama yang lu lihat, mau itu cakep, jelek, kurus, gendut, gue gak peduli, yang penting itu cewek. Terus lu tanya sama itu mbak, lu bilang kayak gini, mbak, saya lagi belajar ngobrol sama cewek, topik yang bagus buat ngobrol sama cewek itu apa ya? Udah, mau itu mbaknya jawab, mau itu mbaknya langsung ngeloyor pergi, nggak peduli, yang penting lo action dulu gitu. Gue pengen ngeliat deh, kalau misalnya ada dari kalian satu aja deh, gue harap sih nggak satu orang doang yang ngelakuin ya, tapi maksudnya walaupun lo ngelakuin hal kayak gitu sama satu orang, sama satu perempuan, sama satu mbak, lu ceritain ke gue gimana pengalamannya. Gue pengen lihat gimana hasilnya. Terus deh, itu cara apa ya, cara mungkin gak gampang, pasti lu nervous deh, apalagi kalau lu belum biasa. Tapi kalau mau cepet kayak gitu caranya, serius. Gue dulu juga kayak gitu. Gue sebenarnya nggak segitunya, cuman apa namanya, pernah ada masanya gue kayak nge-push diri gue sendiri, coba ke mall, waktu itu ke Kelapa Gading, tapi itu tetap ada teman-teman seperkumpulannya sih, dan ngelakuin hal kayak gitu. Ke Pondok Indah, anjir gila, jauh itu zaman gue SMA atau kayak gitu tuh. Ke Pondok Indah, ngajak kenalan cewek yang udah ada cowoknya, wah tuh gila deh. Tapi buat fun aja, buat ngelatih diri lo praktekin, ngelakuin. Oke, karena udah mau sejam, jadi
Buat kalian yang ketinggalan nonton dari awal, gue saranin nonton ulang lagi, karena ini abis ini bakal gue post di profil gue, jadi lu bisa nonton ulang. Oke. Karena tadi udah banyak bahasannya, nyampe gue lupa tadi udah bahas apa aja. Intinya nonton aja lagi deh kalau lo belum nonton dari awal. Nanti juga bakal gue post paling seminggu 2 minggu ini bakal gue post video-video klip pendeknya dari live kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang belum sempat gue bahas di postingan gue kayak di live ini, kayak lu DM gue aja. Lu mau permasalahan sehari-hari pun udah ada beberapa di follower gue yang sering banget, hampir sering deh, kayak udah konsultasi sendiri gitu sama gue. Lu postingan aja, lu DM gue aja, kalau gue lagi ada waktunya gue balas kok, gue bantuin. Kalau lu mau lebih privat lagi, gue ada selain ebook tadi, gue ada ini juga, gue ada coaching. Lu bisa face to face sama gue, bener-bener cuma berdua doang. Lu ceritain semua masalah lu yang lu punya, kita bikin action plan. Bayar tentu ya, bayar. Jadi lu kebayar jasanya gue buat ini nyelesain masalah lu itu, apapun masalahnya ya. Tentu lebih baik kalau berhubungan sama pengembangan diri dan soal seputaran yang gue bahas di postingan gue lah, menjadi pria, maskulinitas, soal cewek, segala macam, relationship. Nah, kalau misalnya lo nanya, kan kalau gue di Bekasi nih, daerahnya paling gue bisa ketemu di Bekasi, Jakarta atau Depok. Nah, gimana kalau lo jauh? Gak masalah, lo bisa konsultasi face to face langsung sama gue via Zoom. Lo bisa lihat testimoninya di highlight gue. Jadi lo abis nonton live ini, cek profil gue, lo cek di highlight story, itu ada kok testimonialnya. Itu yang waktu itu curhat sama gue, gila sih. Dia ini omongan dia sendiri, dia curhat sama psikolog malah tambah stres setelah curhat sama gue. Lu lihat sendiri hasil kayak gimana. Oke, ini udah tinggal 2 menit lagi sampai sejam, sama batas waktunya. Sekian aja dulu dari gue. Ingat, nonton ulang video ini dari awal kalau lo ketinggalan. Dan kalau misalnya lo ada pertanyaan segala macem, kirim aja DM ke gue. Oke? Beli ebook gue. Kalau lo butuh bantuan lebih lanjut, ikut coaching gue. Dan sekali lagi, sampai 500 follower, gue bikin gathering gratis. Kalian semua ngumpul sama follower gue di Jakarta atau di Bekasi. Oke? Gratis. Lo bisa ketemu langsung sama gue. Oke? Jadi ajak teman-teman lo follow, share postingan gue yang rajin. That's it. Itu yang gue minta dari lo. That's it. That's all. Oke. Selamat malam semuanya. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di live IG gue berikutnya. Good night.